Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang di podcast BPJN Sulawesi Tengah, persembahan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bersama saya, Muhammad Kadafi, yang akan memimpin podcast pada hari ini. Saat ini saya ditemani seorang narasumber, penanggung jawab Ruas PPK 1.4 Satker PJN 1, Bapak Stanley Arthur ST. Selamat pagi Pak Stanley. Selamat pagi Mas. Sehat Pak? Sehat-sehat. Baik. Ya. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah penanganan preservasi jalan Malala Ogo Tua Ogo Amas Tonggolo Bibi serta penanganan longsoran Ogo Amas Tonggolo Bibi. Baik, sebelum kita ke topik, barangkali Pak Stanley bisa menceritakan perjalanan karir Pak Stanley awal-awal masuk di Kementerian PUPR. Silakan Pak Stanley. Ya. Terima kasih Mas Kadafi. Saya masuk di PUPR dari tahun 91 sebagai staf honorer, staf teknik honorer. Kemudian pada tahun 2007 diangkat dari CPNS dan PNS. 2017 saya juga diberikan amanah oleh Pak Menteri sebagai PPK Pengadaan Tanah Jalan Manodo Bitung. Selama 2017 sampai 2020 saya dipindahkan ke Balai Pelestarian Jalan Nasional Sulawesi Tengah di PPK 3.4 tahun 2020 sampai dengan 2022. Kemudian saya juga dipindahkan ke wilayah 1, PJN wilayah 1 sebagai PPK 1.3.4 dengan ruas jalan Malala Ogo Tua Ogo Amas Tonggolo Bibi. Mungkin itu Pak. Baik, untuk saat ini untuk PPK 1.4 barangkali bisa dijelaskan kepada sobat BPJN Sulawesi Tengah ada berapa paket yang tengah saat ini ditangani Pak? Di ruas saya itu ada 2 paket yang diberikan oleh dari balai juga mewenang saya. Jadi paket pertama yaitu preservasi jalan Malala Ogo Tua Ogo Amas Tonggolo Bibi sepanjang 154 kilo. Itu dari KM 200 sampai dengan KM 354, kurang lebih 154 kilo. Di situ kita penanganannya ada beberapa lingkup, yaitu lingkup preservasi jalan. Di situ ada sublingkup, ada rutin kondisi, ada rutin holding. Kemudian ada lingkup rehab jembatan, ada rehabilitasi berkala jembatan, ada juga pekerjaan drainase berupa manhole, box culvert, kurang lebih ada 5 buah box culvert. Kemudian ada rehab minor juga, sepanjang 400 meter di aspal ACWC. Baik, kemudian paket yang kedua yaitu penanganan longsoran ruas jalan Ogo Amas Tonggolo Bibi. Itu di KM 210 sampai dengan KM 249. Kurang lebih di antara itu ada 40 kilo. Terdiri dari 3 bukit atau pegunungan yaitu Bukit Bau, Pesik dan Lenju. Nah, di penanganan longsoran itu ada terbagi atas lereng atas dan lereng bawah. Lereng atas itu ada 19 titik. Itu penanganannya resloping, yaitu galian dibentuknya galiannya itu di lereng atas. Kemudian ada buffer wall, itu untuk penanganan akibat longsoran. Ya. Ada juga sabodam akibat debris ya, tanah yang di bawah itu sabodam. Ada juga pekerjaan penunjang, UDITS dan manhole juga ada. Post culvert. Mungkin itu dulu Pak. Baik, terkait pekerjaan 2 paket tersebut berarti preservasi jalan Malala Ogo Tua Ogo Amas Tonggolo Bibi dan penanganan longsoran Ogo Amas dan Tonggolo Bibi. Ya. Terus sampai saat ini Pak, progresnya bagaimana untuk kedua paket itu? Kalau untuk preservasi jalan
Malala Ogotua Mas Tonggolo Bibi sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 37%. Ada kurang lebih plus 14%. Baik. Ini berjalan terus. Ini juga sementara berjalan ini sekarang. Setelah habis Lebaran langsung di action. Pekerjaan berkala dan rehab jembatan itu pembuatan bronjong sudah sementara jalan juga itu. Nah, yang juga paket 2 itu yang longsoran juga sementara berjalan di KM 241 700. Di situ ada terjadi penimbunan, dia menutup badan jalan kurang lebih 0 sampai 3 meter. Itu di KM 241 700. Tertutup satu badan jalan dengan akibat dari longsoran, dan kejadian ini sudah dari tahun 2019 sampai 2020. Itu yang longsoran dari lereng atas dan lereng bawah ini dari tahun 2019-20. Nanti tahun 2022 ini baru ada penanganan. Dari sejak Pak Kabalai Pak Arief baru ada penanganan. Dia lakukan rekayasa field engineer, kemudian ada desain yang tadi 19 lereng atas, dan tadi sudah saya jelaskan ada 8 lereng bawah. Nah, itu ditangani dengan cara pembuatan bore pile diameter 60 dan dilanjutkan dengan DPT beton 6 titik. Nah, 2 titik juga ada yang pemasangan bronjong. Jadi kurang lebih semua total lereng atas dan bawah 27 titik. Itu saja. Seperti yang kita ketahui Pak Stanley, pada ruas jalan yang Bapak tangani itu kan sering terjadi longsoran. Kira-kira upaya apa yang sejauh ini Kementerian PUPR dalam hal ini PPK 1.4 Satker Pijen 1 dalam bentuk penanganan seperti apa untuk penanganan longsoran yang sering terjadi? Kalau dari tahun lalu sebelum ada penanganan masuk paket yang baru ini, kita hanya menangani dengan penanganan debris. Jadi apabila, karena ini kan sangat mengganggu pengguna jalan, tidak nyaman, karena tertutup badan jalannya, karena di ruas saya itu perkerasan aspalnya hanya 6 meter. Jadi tambah dengan bau jalan 22, jadi kurang lebih 10 sampai 11 meter. Begitu dia ada terjadi debris, karena di tanah di sana sifatnya berpasir, berbatu dan berpasir. Jadi dia bawa dari arah atas, dia bawa ke bawah, maka terjadilah debris di badan jalan. Nah, itu yang kita bersihkan kalau dengan preservasi. Tapi tahun ini sudah ada penanganan, buffer wall dan sebedang. Kemudian ada juga penanganan lereng bawah, bore pile sama bronjong, ada juga UDITS dan manhole yang penunjangnya itu. Baik Pak Stanley. Terus untuk penanganan kedua paket ini Pak, apakah memiliki tantangan tersendiri dibandingkan di lokasi lainnya berada di Sulawesi Tengah? Ya, seperti saya katakan tadi kan, karena kondisi topografi, geografi di ruas saya itu banyak berbukit, berbukit-bukit, terus tanjakan, terus penurunan yang curam yang ini, dan karena ruas jalannya aspalnya hanya 6 meter, banyak sekali tikungan-tikungan tajam, penurunan yang tajam juga, kelandaiannya. Itu banyak sekali tantangan kami itu, mobilisasi agak sulit. Mobilisasi alat, tantangannya juga di sana, penerangan jalan kan nggak ada. Jadi kalau kita mau lembur agak kesulitan, kita harus mencari generator untuk penerangan. Kemudian di sana juga tantangannya material. Itu material agak susah. Batu agregatnya, batu pecah, itu agak susah. Dan juga di sana tantangannya tidak ada batching plan kan. Jadi kita harus dari hasil JMF kan, kita buat kita kalibrasi ke kotak-kotak bersama dengan Sultan, baru kita coba. Rencananya kita akan mengadakan mini batching plan. Nah itu rencana sudah ada, akan diadakan mini batching plan. Nah kita akan aduk di situ untuk campuran, karena dia memakai FC30 SCC. Jadi baik Pak Stanley. Terus dengan begitu banyak tantangan permasalahan yang Bapak hadapi, sejauh ini upaya
Pak Stanley untuk menangani semua permasalahan dalam pembangunan preservasi Jalan Malal dan penanganan longsoran Ogoamas dan Tunggul Bibi? Apa yang selama ini Bapak telah lakukan? Selama ini kita melakukan juga inventarisir ya. Oke. Karena ini kita berbicara struktur, otomatis kan bobotnya, progresnya itu rendah, kecil. Makanya strategi kita menginventarisir mana-mana pekerjaan atau lereng-lereng atas maupun lereng bawah yang mudah, Ya. cepat untuk dikerjakan. Agar supaya kita menjaga progresnya tidak sampai minus terlalu besar. Ya. Apalagi dengan tadi materialnya kurang kan, yang 3/4 sama 3/8 itu agregatnya dipakai. Jadi kita lihat di mana yang titik-titik yang agak sedikit mudah, itu yang rencana kita mau kejar ini. Oke. Setelah habis Lebaran, agar supaya progresnya bisa tidak terlalu jauhnya perbedaan antara rencana dan realisasi. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian kita juga masih ada Pak. Oke, silakan. Pemasangan ini rambu-rambu Rambu. yang belum tertangani, kita pasang rambu-rambu karena ini menyangkut K3 kan, keselamatan, kesehatan kerja kan. Jadi kita pasang rambu-rambu semua itu. Apalagi sebelum Lebaran kemarin, itu rambu-rambu itu ada timnya kan di sini yang mau menangani. Jadi mereka standby. Kalau ada rambu-rambu jalan yang sudah rusak, roboh, itu mereka tiap hari itu timnya turun dikasih benar kembali, dikasih berdiri supaya arus mudik maupun arus balik ini nyaman, aman, karena ruas saya memang rawan sekali terjadi longsoran maupun debris. Dan di sana juga ada standby alat EXA, ada 2 alat dump truck. Baik. Itu yang disiapkan. Pertanyaan terakhir Pak Stanley, Bapak kan sudah cukup lama berada di Palu. Jadi kira-kira Pak, mungkin sobat BPJS Sulawesi Tengah juga ingin mendengar suka duka Bapak selama bekerja di Sulawesi Tengah. Silakan Pak Stanley. Memang saya dari tahun 2020 sampai sekarang masih di Sulteng ya. Ya Pak. Dari wilayah 3 maupun sekarang di wilayah 1. Suka duka yang hadapi sekarang ya. Ya, Pak. Kita berbicara sekarang aja. Ya. Nah, sukanya itu apa? Di daerah sana itu karena memang berbukit, bergunung, tapi pemandangannya itu indah. Oke. Banyak juga spot-spot itu view-nya kalau kita lihat dari atas itu, waduh, pantainya itu bersih, putih, itu bisa memfresh kan, merefresh. Kalau kita stres, itu kita bisa melihat saja pemandangan itu sudah sedikit meringankan. Ya. Kalau kita stres. Kemudian juga ikannya di sana itu rata-rata ikan itu, waduh, banyak sekali itu Mas Kadang. Mas Kadang kalau ke sana nanti itu ikan-ikan laut itu yang masih segar-segar itu. Nanti saya ini kalau Mas Kadapi mau jalan-jalan ke sana, saya ini gitu. Terus dukanya Pak? Nah, dukanya saya jaringan. Oke. Aduh, di sana itu banyak sekali spot-spot itu. Kalau kita sudah ke lapangan pagi, itu nanti kalau kita kembali lagi ke mes itu, baru bisa ada jaringan. Jadi hampir selama sehari itu jaringan tidak ada. Itu dukanya kalau di sana. Itu kan menjadi tantangan juga Pak dalam pelaksanaan pekerjaan. Betul sekali. Itu terjadi tantangan karena kita mau komunikasi. Kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu di lokasi ini, kan agak jauh, kurang lebih 40 kilo itu satu jam itu. Kita harus ke mes, harus hubungi dulu. Nah, apalagi juga kalau dukanya itu, kalau spare part, onderdil, alat itu rusak, kan di sana juga tidak ada. Jadi kita harus beli di Palu atau itu membutuhkan ya 5-6 jam lah kalau kita PP sampai 10-12 jam kita ke Palu. Berarti sebagian besar lah sarana penunjang berupa telekomunikasi ya Pak menjadi hambatan Bapak di sana. Telekomunikasi juga, penerangan jalan juga itu ya. Baik, terima kasih Pak untuk kesediaannya sebagai narasumber.
Baik, Sobat BPJN Setengah, demikian podcast hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan share. Kamai kita musinggani membangun ngata, mpeso futa, BPJN Sulteng, gercep.